She Magazine Sharing and Empowering hari ini membawakan suasana lebaran dari rumah kami ke rumah Anda karena kita semua lebaran di rumah aja. Minal aidin wal faizin pemirsa, dan juga untuk Ian. Selamat Idul Fitri, Ian. Selamat Idul Fitri juga untuk Vina dan keluarga. Waduh, kita LDR ya, lebaran di rumah kata kamu. Iya. Di rumah masing-masing. Pemirsa juga selamat Betul. Idul Fitri. Kita merayakan Idul Fitri dengan penuh kesabaran tahun ini ya. Nggak ada pilihan lain. Di rumah aja ya, Vin ya. Iya. Iya, nggak cuma kesabaran Ian, tapi juga kesederhanaan ya kan, bersama orang-orang yang benar-benar terdekat aja. Tapi semoga nggak mengurangi semarak Idul Fitri ya. Iya. Oke, baik pemirsa, langsung aja kita awali She Magazine episode ini dengan News Flash. Untuk pertama kalinya jutaan Muslim Amerika melewati Idul Fitri tanpa sholat Id di masjid atau silaturahmi dari rumah ke rumah. Mereka berlebaran di rumah mengikuti pembatasan sosial yang masih diberlakukan di banyak negara bagian. Di tengah pandemi COVID-19, desainer Indonesia di Los Angeles, Feren Supadi, membuat masker kain eksentrik yang mengangkat couture fashion. Masker yang dijual online ini bahkan selalu laris terjual dalam hitungan menit. Mantan Presiden Amerika Barack Obama, Oprah, Lady Gaga, dan LeBron James, serta BTS termasuk di antara sederet tokoh terkenal yang akan meramaikan wisuda virtual bagi para lulusan SMA dan kampus tahun 2020. Pemirsa She Magazine masih bersama saya Ian Umar di apartemen saya di Washington DC. Pada hari Idul Fitri ini saya pengen menceritakan bahwa suasananya memang berbeda. Bisa dilihat apartemen saya di sini kosong karena tahun lalu, ingat nggak sih pemirsa, saya juga memperlihatkan atau juga mengajak teman-teman datang ke sini ke apartemen saya untuk melakukan Idul Fitri open house. Itu seru banget. Teman-teman semua banyak yang datang, kita ngobrol bareng, banyak makanan, tapi sekarang suasananya sepi. Tapi nggak apa-apa, mungkin ini memang sudah dari suratannya bahwa Idul Fitri ini kita harus sabar. Tapi untuk menghibur diri, saya tetap dong harus menyediakan kue-kue dan juga bikin kue sendiri. Karena itu intinya untuk menghibur diri aja pemirsa. Nah, sebenarnya saya pengen juga ngasih tahu ke pemirsa gimana sih pengalaman dari seorang mahasiswi Indonesia yang sedang menuntut ilmu di sini, S2, di Columbia University di New York tepatnya. Seperti apa dia menjalankan Ramadan dan juga Idul Fitri tahun ini. Kita lihat obrolannya bersama Rima Rahayu. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Untuk semua keluarga, teman, dan semua orang di Indonesia yang merayakan, selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Semoga dalam hari bahagia ini kita bisa saling ikhlas memaafkan, kita tetap bersama keluarga, kita sehat, aman, dan pastinya di rumah aja. Selamat makan opor semuanya! Halo, nama gue Rima. Gue adalah ibu rumah tangga sekaligus karyawati BUMN yang sedang ditugaskan untuk belajar di Amerika Serikat, tepatnya di Columbia University, New York. Inilah Rima Rahayu, seorang ibu dua anak yang juga mahasiswi Indonesia yang sedang menyelesaikan studi S2 di kampus Columbia University. Rima dan keluarga tinggal di apartemen area Manhattan, New York, kota yang tengah menjadi pusat pandemi virus corona di Amerika Serikat. Dalam situasi kota yang tertutup dan masih dalam keadaan darurat, Rima tetap menjalankan ibadah puasa sambil membantu anak-anaknya untuk belajar online. Kalau cerita tentang pengalaman Ramadan di New York City ini, saya yakin akan jadi pengalaman yang sangat berkesan untuk diceritakan ke anak cucu di masa depan. Jadi, pertama dulu ketika akan pindah ke New York City, kebayangnya bulan Ramadan di sini tuh akan challenging karena akan lama puasanya nih karena hari siangnya sangat panjang. Tapi nggak pernah nyangka kalau akan melaksanakan bulan Ramadan di New York City di Amerika Serikat juga di tengah pandemi COVID-19. Banyak hal yang berbeda. Pertama, dari mulai tarawih, kita hanya bisa tarawih di rumah, sama seperti di Indonesia. Kita tidak bisa ke masjid terdekat karena masih dilarang oleh pemerintah untuk berkumpul di satu tempat yang sama untuk mencegah penyebaran COVID-19 lebih lanjut. Kemudian yang kedua,
Kita juga tidak bisa buka puasa sambil bersilaturahmi dengan rekan-rekan yang ada di sini. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Rima bersama suami harus pergi berjalan kaki, keluar apartemen menuju grocery terdekat. Tadi kan sudah beli serealnya, sekarang kita ambil susunya. Penting banget, ini salah satu kebutuhan pokok di sini karena hampir semua masakan dimasak dengan susu. Kalau untuk mengantri ke kasir, tetap harus menjaga jarak atau social distancing. Jadi sudah ada isolasi merah untuk memastikan orang tidak berdiri terlalu dekat. Alhamdulillah semua belanjaan sudah didapat. Bahan makanan, vitamin dan obat-obatan yang diperlukan juga sudah dapat. Kondisi jalanan di Upper West Manhattan, dan kita bisa lihat memang sangat sepi, kosong jalanan. Jadi orang-orang memang mematuhi anjuran pemerintah untuk stay di rumah. Bagi Rima, pengalaman paling unik selama masa pandemi ini adalah membimbing kedua anaknya untuk tetap bersekolah dengan belajar online. Untuk anak TK itu ada 2 kali meeting, conference. Pertama adalah morning meeting, kemudian jam 2.45 itu akan ada end of the day. Meskipun bulan puasa tentu saja perkuliahan tetap berjalan seperti biasa. Tugas-tugas nggak berkurang, reading juga tidak berkurang, tapi tetap harus mengikuti perkuliahan masih via online. Nah, meskipun kita jauh di sini, jauh dari Indonesia, tapi penting juga untuk stay connected sama keluarga di rumah di Indonesia. Jadi kita tetap rajin dan rutin video call sama orang tua untuk ngecek kondisi juga di sana seperti apa, dan juga untuk sekedar melepas kangen. Naratama, VOA, New York. Untuk Rima Rahayu di New York, tetap sabar. Mudah-mudahan Idul Fitri tahun ini tetap membawa berkah bagi keluarga Rima Rahayu. Dan pemirsa She Magazine, setelah ini kita akan ke Yordania. Kita akan ngobrol dengan tokoh perempuan di Yordania mengenai Lebaran di masa pandemi COVID-19 ini. Hai semuanya, nama aku Audrey dan aku salah satu mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Amerika. Aku ingin mengucapkan selamat hari Lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Halo semua, nama saya Bray Sumitro dari Maryland. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Aku ingin mengucapkan selamat hari Lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Halo teman-teman, nama saya Jolina B. dengan Dangdut in America. This is Kristen D. from Dangdut in America. Selamat Hari Raya Idul Fitri. mohon maaf lahir dan batin. Selamat Lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi semua yang merayakan, khususnya untuk keluarga kakak aku beserta keluarga besarnya. Semoga dalam hari bahagia ini kita bisa saling ikhlas memaafkan. Semoga meski tahun ini Ramadannya di tengah pandemi namun tetap berkah. Dan selalu dilindungi dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. She Magazine, sharing and empowering. Nah, pemirsa, di segmen kali ini kita akan bertemu dengan seorang tokoh yang spesial sekali. Kita akan ke Yordania untuk bertemu dengan istri dari Duta Besar Indonesia untuk Yordania. Di sana ada Ibu Ismi Rahmianto di Amman. Halo Ibu Ismi, apa kabar? Halo Mbak Vina, apa kabar? Kabar baik di Jordan? Ya, kami juga kabar baik nih di Amerika Serikat. Ibu Ismi, boleh diceritain nggak seperti apa nih kemarin bulan Ramadan dan juga perayaan Idul Fitri di Yordania di tengah pandemi? Ya, terima kasih sudah berkenan untuk tahu tentang Jordan. Bulan puasa betul-betul berbeda sekarang rasanya. Saat biasanya kami selalu berkeliling dari satu masjid ke masjid lain. Kita ikut terawehan di sini, tapi kali ini suasananya sangat berbeda. Kami harus
tinggal di rumah demi membantu program pemerintah Jordania Stay at Home. Kalau dulu waktu keadaan normal, KBRI Aman selalu melakukan buka puasa bersama di Wisma Duta dan di KBRI. Lebaran juga begitu. Sudah keluar pengumuman dari pemerintah bahwa pada hari Lebaran tetap stay at home. Tidak boleh pakai mobil sama sekali, kita hanya boleh berjalan kaki. Jadi kita memang akan sangat terbatas dan kita memang sudah dapat himbauan untuk tetap tidak melakukan kumpulan-kumpulan manusia. Kalau tahun-tahun yang lalu kita selalu melakukan open house. Di Jordan sendiri biasanya kita melakukannya dan selama kami 3 tahun di sini kita selalu mendapat tamu orang-orang Indonesia yang ada di sini sekitar rata-rata sekitar 500 orang gitu. Sekarang tentu berbeda, kami hanya akan ada di sini di rumah saling mendoakan. Mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu dan kita keluar sebagai pemenang menjalani kehidupan normal seperti biasanya. Iya. Nah, Ibu Ismi kan ini juga menjabat sebagai Ketua Dharma Wanita KBRI di sana ya, dan juga banyak memimpin upaya-upaya pemberdayaan perempuan. Bisa diceritakan seperti apa upaya-upaya pemberdayaan perempuan di Jordania? Kita punya banyak warga Indonesia di sini, pekerja migran Indonesia. Kebetulan banyak banget orang yang bermasalah di sini ternyata. Kita sebutkan orang yang tinggal bekerja di sini sudah paling minimal 8 tahun, maksimal tuh yang saya temui itu 17 tahun. Dia bekerja di Jordan, dia tidak digaji, diperlakukan tidak baik. Akhirnya berkat upaya KBRI ada yang kabur, ada yang kita temukan karena laporan dari Jakarta, dan ada juga yang orang baik saja mengantarkan pada kami. Nah, mereka kalau kita tampung di Gria Singgah namanya, penampungan shelter. Akhirnya saya berpikir ada ngobrol sama ibu-ibu di sini, sama ibu-ibu dan wanita di sini. Saya punya 8 ibu, 9 dengan saya. Kita harus melakukan sesuatu. Kita tidak bisa diam melihat mereka menunggu saat KBRI mengupayakan hak-hak mereka kembali. Mereka harus mendapat kembali gaji, mereka harus bisa dipulangkan dan dibayarkan denda izin tinggalnya. Akhirnya kita punya satu kegiatan yang rutin, yaitu kita ngajar olahraga tiap hari Selasa. Kita juga mengajar tari buat mereka, dan juga akhirnya kita bikin satu silabus buat mereka dari mulai pijat terapis, memasak, dan berkegiatan lainnya. Dan alhamdulillah 3 tahun di sini saya mendampingi Mas Andi. Sudah sekitar 750 tenaga kerja wanita bermasalah bisa dikembalikan ke Indonesia. Kita ingin ibu-ibu itu kembali ke Indonesia dan tetap menjadi orang Indonesia dan punya keterampilan. Baik, terima kasih Ibu Ismi, dan pemirsa, kita akan segera kembali setelah pesan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifin Saiman, Konsul Jenderal RI New York. Saya Endang Wahyu Kinasih, Ketua Dharma Wanita Persatuan KJRI New York, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Di hari kemenangan ini, semoga kita semua kembali terlahir suci, kembali terlahir sebagai insan pribadi yang fitri. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari kami di New York. Namaku Audrey dan aku salah satu mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Amerika. Aku ingin mengucapkan Selamat Hari Lebaran, Minal Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Halo teman-teman, nama saya Jolina B, Dangin Dangdut in America dari Pittsburgh, Pennsylvania. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. And I hope you all enjoy your holiday celebrating with loved ones, whether it be virtually or in person, with everything going on with the pandemic. And once again, Eid Mubarak from me, Jolina B with Dangdut in America.
Nabila Ganinda dari Washington DC. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Semoga meski tahun ini Ramadannya di tengah pandemi namun tetap berkah. Dan juga jangan lupa untuk cuci tangan. Pemirsa, Anda masih bersama She Magazine. Lebaran kali ini saya menghibur diri dengan bikin kue sendiri. Nih lihat kue saya, Vin. Bikin sendiri loh ini. Dikirim dong ke Silver Spring. Yang penting menghibur diri kan. Kalau kamu ngapain? Kalau aku nggak sejago kamu masaknya, jadi aku order makanan sambil ini aja, aku sambil denger musik. Nah, aku suka denger musiknya Native Dean. Mereka adalah grup musik asal Amerika Serikat yang pernah manggung beberapa kali di Indonesia juga ya? Ya, beberapa kali manggung di Indonesia, pernah ke Malang, Surabaya, Jakarta, dan mereka cukup terkenal di sini. Dan mereka menceritakan kepada VOA gimana mereka menghadapi Ramadan tahun ini dan harapan-harapan mereka Idul di tahun Fitri ini. juga. Dan juga Idul Fitri di tahun ini mereka seperti apa? Kita lihat obrolannya berikut ini. Lagu-lagu bernuansa Islam bergenre hip-hop, R&B yang dipadu dengan rap menjadi ciri khas dari grup musik Native Dean yang dibentuk pada tahun 2000. Berawal dari pertemuan mereka di acara Muslim Youth se-Amerika Utara, grup yang terdiri dari 3 pemuda Muslim asal Amerika Serikat, yaitu Joshua Salam, Abdul Malik Ahmad, dan Naim Muhammad menjadi dikenal di kalangan Muslim tidak hanya di Amerika Serikat saja, tapi juga di mancanegara. Sejak Native Dean dibentuk, mereka telah diundang ke berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. So yeah, we've been to so many countries around the world. We went to Indonesia. We were visiting Jakarta. We visited Malang, Surabaya. People were on cars. People were on rooftops, and we were just on stage, man. And it was home. Out of all the places that I've been, the people that I like the most are the Indonesian people. Di tengah pandemi coronavirus yang melanda dunia saat ini, pemberlakuan pembatasan sosial sangat berpengaruh terhadap aktivitas mereka. We're able to just focus on like the Native Dean members. We're talking about, is there a way that we can do a performance online? We don't believe that this will be like this forever. So we're also thinking about, okay, what should we be doing in the future? Maybe a tour back to the UK. Maybe we'll come back to Indonesia, inshallah. We don't know. Bulan Ramadan tahun ini pun menjadi berbeda. Kegiatan rutin yang biasanya diisi dengan berbagai aktivitas spiritual seperti beribadah di masjid, berbuka puasa bersama maupun silaturahmi terpaksa dihentikan. We're still going to make it a happy time, in a joyous time, a time that we're going to return to Allah and do what's best. So. Perayaan Idul Fitri yang biasanya diisi dengan ibadah di masjid maupun berkumpul bersama keluarga dan teman-teman, tahun ini menjadi berbeda. And I know there are so many other families and loved ones who are going to be separated this Eid. So we're just going to pray that Allah still makes it a joyous time, that we reap the benefits of the month of Ramadan, that we take the time to get these benefits, that we're not 100% distracted by TV and webinars, and then that we can still have a joyous Eid, you know. Maybe for the past 15 years, I have worked for the Muslim community. My job is to organize the Eid prayer. And so, we got to get everything set up. We have to clean up. So I never, for the past 15 years at least, I never really had like, oh, this is what we do on Eid and we go visit families. Because for 2 days, I'm just helping set up the Eid and tear down. But after everything's over, I try to just, connect with the family or relax. We usually go from, to our families' houses, our friends' houses. We just go from house to house, different spots, stay there for maybe 30, 40 minutes, eat some food, and then go to the house. So we would do that. But I don't think we're going to be able to do it this year. But normally that's what we do.
Walau dampak pembatasan sosial sangat berpengaruh terhadap berbagai aktivitas hingga saat ini, mereka berharap agar keterbatasan ini bisa diisi dengan berbagai kegiatan yang positif. We have to be more creative now. This actually might help the earth, help the environment, which is something that as Muslims we should do. Maybe this is a reminder of how important it is to, when you have a friend after all this is over, spend some extra time with your friends and your family. This is just a temporary time, and we pray that Allah makes us stronger and we learn more. And we're seeing, actually, I would say through this, we're in this together. Dari kota Rockville, Maryland, saya Yogi Laksono, VOA. Everywhere I go, people ought to know who we are. And so we tell them, everywhere I go, I walk like a Muslim. Everywhere I go, I talk like a Muslim. Everywhere I go, they know I'm a Muslim. Wanna be down, better speak up now. Everywhere I go, I walk like a Muslim. Everywhere I go, I talk like a Muslim. Everywhere I go, they know I'm a Muslim. See, I'm a Muslim. No, I'm a Muslim. Deaned out. Je m'appelle Joshua. People of Indonesia, Alhamdulillah, that's your part. Eid is here, Eid Mubarak. I hope you had a blessed Ramadan. I hope that everything was forgiven for you. May Allah bless you. Eid Mubarak. Have fun with your family. Assalamualaikum, this is Naeem from Native Dean, wishing you Eid Mubarak. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Idul Fitri from Abdul Malik from Native Dean. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Sampai jumpa lagi di She Magazine berikutnya. Saya Ian Umar. Dan saya Vina Muptadi juga mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kita akan ketemu lagi minggu depan di She Magazine. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Astuti, Chief VOA Indonesia di Washington DC. Mewakili teman-teman semua seluruh keluarga besar VOA, ingin mengucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Let's all stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.